kami boleh alami tiap-tiap hari. Terima kasih kami sudah memasuki bulan Maret. Terima kasih karena kami tahu Engkau sangat peduli, Engkau yang memimpin hidup kami masing-masing. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apa, membutuhkan Roh Kudus bekerja, berbicara bagi kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah kami boleh mendengar bisikan daripada Roh Kudus, apa yang memang kami harus buat setelah ke depan ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, satu. Ya. Januari kemarin kita bahas tentang bagaimana kita istimewa di mata Tuhan. Februari kita bahas firman Tuhan tentang bagaimana rencana dan kehendak Tuhan yang berharga yang Tuhan berikan, yang Tuhan bukakan bagi kita, dan itu sesuatu kekayaan bagi kita. Bulan Maret ini kita akan bahas tema bulan Maret itu tentang karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, satu aset yang bagi kita yang Tuhan sudah berikan. Karena kepada kita semua Tuhan berikan kemampuan karunia Roh Kudus. Mungkin saudara ada yang bertanya, ini saya karunianya apa ya? Tapi saya ingin katakan, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya sudah dilengkapi, sudah diberikan karunia Roh Kudus. Bahkan itu sejak waktu lahir. Karena ada karunia Roh Kudus yang berhubungan dengan karakter kita. Nah, hari ini kita ingin bahas firman Tuhan bagaimana untuk bisa mengembangkan karunia Roh Kudus kita harus memperbesar kapasitas kita, kemampuan kita. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Kita akan baca sama-sama dua ayat ini ya. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 15, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan membatasi tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang bisa berkembang. Kita semua ini makhluk yang luar biasa loh. Makhluk yang Tuhan ciptakan dengan keajaiban yang luar biasa. Kita bisa menyempitkan diri kita bisa memperbesar diri kita. Yang Tuhan mau dari firman Tuhan ini adalah bagaimana tiap-tiap hari kita memperbesar kapasitas kita, kemampuan kita. Makanya minggu lalu saya sudah sampaikan message, jangan pernah bilang lagi, saya tidak bisa. Karena itu kita membatasi diri kita. Kalau kita bilang, saya tidak bisa. Sekarang kita mulai berpikir, bagaimana bersama Tuhan, kita pasti bisa. Kenapa demikian? Karena Tuhan sebenarnya ingin percayakan. Dalam ayat 14, Tuhan mau percayakan kok. Itu Tuhan mempercayakan hartanya. Ini hartanya ini bukan hanya soal keuangan, tapi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita coba berani katakan, saya pasti bisa. Hari ini yang tim profetik pakai baju varian. Wah, tema tahun kita. Berarti mereka sudah mampu, mau melakukan. Yang tidak bisa, mereka masih melakukan. Yang salah siapa nih? Ini. Ya, jadi artinya kita harus berani katakan bersama Tuhan, saya pasti bisa. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu. Kita juga nggak tahu. Tapi kita mulai belajar. Oh, bagaimana supaya bisa? Ini saya harus belajar. Ya sekarang ini luar biasa loh. Kesempatan kita belajar tuh gampang sekali. Dari media sosial, dari AI, itu kita bisa belajar semuanya itu. Dapat banyak, cepat sekali. Saya kalau ngomong-ngomong sama seseorang,
Saya langsung pegang handphone, dia ngomong apa saya nggak ngerti, saya buka AI. Ya apa nih artinya nih? Waktu di Makassar kemarin, ada seorang bapak ngomong-ngomong sama kami, dia pakai istilah, saya juga bingung. Ibu Reni juga bingung waktu itu. Istilah orang Ambon itu apa? Papa? Bukan. Jadi dia bilang gini, bapak ini bilang gini. Jadi lihat mama-mama tuh, kalau mama-mama tuh orang Ambon, itu kalau habis kerja di rumah, dia harus tetap harus siap siaga untuk tetap bagaimana menolong keluarganya. Tetap masak, tetap kerja di kebun juga. Nah itu membuat bapak ini, dia kagum sama mamanya, sama ibu-ibu yang memang yang berjuang untuk keluarganya. Waktu dia bilang kayak gitu pakai istilah Ambon, saya langsung lihat dari AI. Oh ini maksudnya. Kenapa dia kagum sama ibu-ibu yang berjuang untuk keluarganya? Makanya bersyukurlah kalau saudara-saudara punya mama yang masih berjuang. Kesempatannya banyak. Bersyukurlah Arvin sama Andrew punya mama. Ya bersyukur. Kenapa? Karena ada satu perjuangan loh dari seorang mama. Walaupun banyak kelemahan, banyak masalah juga, kadang-kadang nggak tahan dengan cerewetnya. Ibu Lim selalu curhat aja nih. Artinya gini Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan percayakan kok ini. Termasuk karunia-karunia Roh Kudus dalam diri kita semua. Dan ini yang kita akan lihat. Dan kata mempercayakan hartanya itu sesuatu istilahnya, kalau dalam istilah sekuler, kapital. Kalau kita lihat, wah ini kapitalis, jadi seolah modal. Tapi sebenarnya Tuhan berikan kepada kita, saudara, ada 3 kapital dalam diri saudara dan saya. Kapitalnya apa tuh? Kapital manusia, human capital, kemampuan kita, saudara bisa masak, saudara bisa bekerja, itu human capital. Yang kedua, social capital, kapital sosial, bagaimana hubungan dengan orang lain. Kita bergereja ini social capital. Ini social capital ini dalam bergereja, dalam kita berkomunitas itu social capital. Dan yang ketiga financial capital, jadi keuangan. Tapi 3-tiganya Tuhan akan bisa berikan. Makanya tadi waktu Frankie kesaksian, saya langsung nangkap itu ada 3. Makanya kita harus mengerti dalam situasi yang saat ini banyak PHK, banyak membingungkan. Wah ini banyak membingungkan loh sebenarnya dalam bangsa ini kita lihat. Tapi kalau kita tahu ada 3 capital yang ada dalam diri kita, nanti Tuhan pelihara kok. Human capital kita tuh ada, setiap kita tuh punya human capital, ada kemampuan dan itu modal. Apa kemampuan saya kan kalau saya mau ada usaha kan mesti ada uang dulu dong. Memang benar, secara manusia pasti harus ada uang dulu. Tapi uang kalau nggak ada kemampuan diri sendiri, nggak ada gunanya juga uang. Begitu kita dapat 10 juta, waduh langsung kita bilang apa nih? Makan di mana ya? Wah ini yang memang menjadi masalah. Human capital, kemampuan kita dalam mengelola, dalam memandang uang juga. Human capital. Social capital, bagaimana kita membangun kehidupan sosial. Tadi Frankie cerita itu bagaimana dia harus memperhatikan orang lain. Itu social capital, bagaimana kita juga memperhatikan orang lain. Kita peduli dengan orang apa yang orang lain alami. Itu social capital. Makanya kita harus bangun ini. Tuhan percayakan.
Saudara punya keluarga, punya komunitas, itu Tuhan percayakan juga. Saudara punya keluarga yang saling peduli, saling memperhatikan, itu juga kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka kita harus kembangkan 3 ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk bagaimana kita mengenali karunia-karunia Roh Kudus dalam diri kita. Ini kira-kira ada nggak ya dalam diri kita nih karunia-karunia Roh Kudus ini? Karunia Roh Kudus itu ada 3 bagian besar. Yang pertama itu 7 karunia motivasi. Jadi ini 7 karunia motivasi itu ada sangkut pautnya dengan karakter kita. Waktu kita lahir, waktu kita ada dalam kandungan mama kita, Tuhan menjunan kita, Tuhan juga menjunan karakter kita yang bagaimana. Nah, ayat 6 dikatakan demikian. Demikian dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Wah, saya nggak tahu nih, saya punya karunia nubuat apa enggak. Nah, ciri khasnya gini. Kalau saudara punya intuisi, aduh ini nggak baik nih, orang ini nggak baik ini. Walaupun sebenarnya nggak tahu, ini orang baik apa enggak. Tapi main feeling. Nah, itu sudah ada bernubuat. Aduh, ini bisa nggak ya? Tadi kan Frankie ada kesaksian, Tuhan suruh tolong orang lain. Itu bernubuat. Jadi kalau kita merasa, aduh saya harus tolong orang ini nih. Walaupun nggak tahu ya, kita kenapa saya harus tolong orang ini. Kita nggak ngerti. Itu namanya itu karunia bernubuat. Makanya di sini kalau kita ada seperti itu, ya lakukan. Kalau ada dorongan hati. Tapi kalau misalnya dorongan hati saudara masih ragu, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, biarlah Tuhan bicara bagi saya. Tapi kalau enggak, Tuhan cegah. Nah, itu dorong hati, itu karunia bernubuat. Yang dalam ayat 7 yang kedua, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jadi ada orang yang mau menolong orang lain, melakukan yang terbaik. Saya ambil contoh, misalnya minggu lalu kita makan mie ya. Pecel. Ada yang bawa. Dan itu melayani, membagi. Dan itu bagus, luar biasa loh. Bersyukur kalau ada di antara kita seperti itu. Jangan tiap hari bilang doakan dia supaya dia bawa terus. Ya, maksud saya gini. Biar kalau kita ada dorongan dalam hati itu untuk mau melayani orang lain, menolong orang lain, sesama kita, lakukan. Ada yang siapkan, ada yang ngantar lagi. Lagi rapat-rapat, ngantar lagi, enak lagi. Ya, itu melayani. Itu bagus. Jadi makanya kita ekspresikanlah. Apa yang ada dalam diri kita ekspresikan. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah berikan. Dan saya berikan tempat seperti itu kepada orang-orang seperti ini, lakukan aja apa yang memang mau dilakukan karena kasihnya kepada Tuhan. Bukan karena ada maunya apa, tapi memang karena kasihnya kepada Tuhan. Kasihnya kepada sesama anggota tubuh Kristus. Dan kita lakukan itu dengan baik. Nah, yang ketiga, karunia yang ketiga. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi mengajar itu misalnya, kalau saudara contoh yang sederhana nih. Ada anak kita atau cucu kita lagi susah nih belajar ini. Kita dampingi dia, kita ajarin dikit-dikit dia. Itu ada karunia mengajar. Wah, kita mau belajar juga nih. Kita coba mau belajar juga. Itu ada karunia mau belajar. Orang yang mau mengajar selalu ingin belajar. Selalu cari. Ini bagaimana nih? Kalau saudara lagi mau masak, terus saudara bingung ini caranya bagaimana ya? Saudara belajar lihat di YouTube. Oh, ini caranya. Itu mengajar. Orang yang ingin mengembangkan, mau belajar dari orang lain, itu juga sebenarnya karunia mengajar. Maka bersyukurlah kalau saudara punya
karunia mengajar. Nah, ayat 8, ayatnya karunia keempat. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Biasanya kalau orang yang menasihati ini, dia cenderungnya kalau misalnya dalam karakter itu intim stabil. Atau stabil intim. Siapa di sini yang stabil intim, yang suka menasihati ini? Sebenarnya Iwan ada. Iwan ada. Kadang-kadang Iwan juga, kalau ini, Iwan juga bisa lu jangan gitu loh. Ada. Nah, itu karunia menasihati itu ada sebenarnya. Makanya itu bagus. Kalau ada orang yang seperti ini. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini siapa ini kira-kira? Iya, juga membagi-bagikan. Jadi bersyukurlah kalau yang seperti ini. Hendaklah ia melakukan dengan terus ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa ini kira-kira? Yang tadi siapa yang jadi WL itu? Nyuruh-nyuruh orang. Suruh orang tua lagi. Ya itu juga pimpinan. Mumpung dia lagi jadi WL, jadi pakai otoritasnya dia. Nah, itu pimpinan. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi, setiap kita punya karakter masing-masing. Dan karakter itu adalah kelebihan yang Tuhan berikan. Itu menunjukkan bahwa kita bisa punya karunia. Orang yang bernubuat dengan orang yang mengajar, itu bisa jadi gembala. Orang yang bernubuat dengan orang yang punya dia sekaligus punya belas kasihan pada orang lain, dia juga itu juga bisa, komposisi itu juga bisa menjadi pendoa syafaat. Kalau orang yang melayani ditambah dengan dia juga punya belas kasihan, biasanya dia suka melakukan menolong orang lain. Nah, ini komposisi ini bagus sekali. Nah, berikutnya 9 karunia manifestasi kuasa Roh Kudus. Itu dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Ini karunia ini hanya diberikan kepada kita yang sudah aktif dalam pelayanan. Dan Tuhan bisa mampukan kita untuk melakukannya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang ayat 8. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi berikan nasihat, tapi ada yang tepat. Dia ngomongnya kok tepat sekali, nusuk ya. Bukan nusuk yang sampai sakit hati, enggak. Tapi kok bisa ya? Orang ini ngerti ya. Orang ini tahu ya bagaimana jalan keluar untuk saya. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia-karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ada hal-hal yang dibukakan kepada kita. Oh, ini maksudnya. Nah, sebenarnya ada dari kita ini orang-orang yang Tuhan berikan seperti ini. Cuma kadang-kadang ragu. Saya betul nggak ya? Nih. Saya ingin dorong kepada saudara. Kalau saudara merasa seperti ini, pertajam dengan baca firman. Baca firman sungguh-sungguh. Nanti Roh Kudus sendiri yang mempertajam karunia-karunia ini. Ayat 9. Dan yang pada seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi ada keberanian melangkah. Walaupun nggak tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Yang penting saya beriman aja, pasti Tuhan tolong. Nah, ini kita perlu ada karunia iman ini, saudara. Untuk berani melangkah. Walaupun kita nggak ngerti caranya bagaimana. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ciri-ciri orang yang memang Tuhan berikan karunia menyembuhkan, dia setia mau mendoakan orang sakit. Walaupun dia nggak tahu nih dia sembuh apa enggak, tapi yang penting kalau dia dengan orang sakit, dia doakan. Kalau saudara didorong oleh Roh Kudus untuk mendoakan orang sakit, doakan terus.
Sewaktu-waktu Tuhan berikan kepada saudara kesempatan bagi saudara untuk mendoakan orang sakit dan sembuh. Nah, makanya ini praktekkan terus. Nah, ayat yang 10. Pada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi dia ada tindakan-tindakan yang luar biasa sehingga ada mujizat yang terjadi. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, tadi sudah dijelaskan. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi discernment spirit. Jadi dia tahu nih, oh ini orang nih kira-kira ini apa yang terjadi ini dalam diri orang ini. Kok kenapa orang ini bisa berubah ya? Nah itu sudah ada feeling, ada rasanya bagaimana itu membedakan roh. Makanya kepada kita perlu ada kepekaan untuk bisa membedakan roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang pada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Pada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi ini 9 karunia ini ada sebenarnya pada kita juga. Cuman kita memang salah satu. Tapi karunia motivasi itu bisa rangkap. Bisa rangkap. Itu sesuai dengan karakter kita. Nah, dalam Efesus 4 itu ada 5 jawatan dan itu 5 karunia. Itu ada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Nah, pada kita sekalian, Tuhan mau kita berkembang. Apa yang ada pada kita, kembangkan. Dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, pemain musik. Saudara perhatikan pemain musik kita, 4-4-nya, setia. Itu nggak ada loh yang kayak di sini loh, saudara. Sampai ada seorang hamba Tuhan jadi bilang gini, Pak Adi, itu pemain musik Pak Adi bolehlah setia. Dan dia rasakan, ya ini memang bagus gitu loh, punya potensi untuk bisa lebih berkembang. Nah, kalau menurut saudara nih yang menikmati musik, saya ingin tanya nih sama Yanti yang menikmati musik ya. Yanti juga sebenarnya pemain musik ya. Menurut Yanti, pemain musik kita ini bagaimana nih karunianya? Lebih santai mainnya, kayak relax aja sih, nggak terlalu dibebani gitu ya. Ya. Dan ini sesuatu yang bagus loh. Dan itu kalau dikembangkan terus musiknya, wow, Tuhan bisa percayakan yang lebih besar. Saya kaget minggu ini, saya kaget lagu yang dinyanyikan oleh Tines sama Kak Ika itu sampai 1.200 loh yang nonton. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Saya juga kaget loh. Sampai 1.236. Saya bilang, wah ini padahal kita biasa-biasa saja rasanya. Kalau nggak salah waktu itu yang main musik cuma 3 orang kalau nggak salah. Tapi saya pas 1.200 ini, wow, saya bilang, boleh juga diintip-intip sama orang lain. Mungkin karena lagunya, atau mungkin suaranya, atau main musiknya, pasti lengkap kan. Nggak bisa hanya orangnya aja. Jadi kan harus musiknya juga. Tapi yang paling penting apa? Tuhan bisa percayakan. Nah, saya ingin ditahu juga ini. Acong ini punya kelebihan dalam main musik. Iya. Ya boleh dibilang siapa dulu istrinya. Ya,
Acung punya kelebihan dalam main musik sebenarnya. Kalau dia kembangkan terus. Karena ada kemampuan yang Tuhan berikan. Itu nggak ada di Iwan. Tapi kalau Iwan beda lagi. Iwan selalu memberikan semangat pada tim. Dan itu luar biasa. Kalau Iwan nggak beri semangat, wah, yang lain bagaimana gitu ya istilahnya. Ini ada kelebihan-kelebihan. Tiap-tiap kita ada kelebihan-kelebihan. Makanya di sini yang saya melihat, mari kita bisa melengkap apa ya istilahnya ya. Kita mengembangkan dari yang ada. Makanya saya bersyukur kita bisa berkembang. Kalau Tuhan percayakan lebih jauh lagi, mari kita siapkan diri kita. Karena apa? Karena semuanya ini ada waktunya Tuhan angkat loh. Nggak kayak gini-gini aja. Makanya kan kenapa tahun ini Tuhan kasih kita itu bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bukan berarti kita ingin jadi terkenal. Tapi Tuhan percayakan. Tuhan percayakan. Ini sebenarnya hanya latihan kau saudara. Untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Kata kepercayaan Tuhan mempercayakan. Itu artinya gini saudara. Kalau dalam bahasa Yunaninya paradidomi. Jadi istilahnya Tuhan berikan sepenuhnya. Jadi itu barang milik kita. Tergantung kita. Kita mau kembangkan bagaimana tergantung kita. Paradidomi. Jadi artinya Tuhan serahkan sepenuhnya, percayakan sepenuhnya kepada kita. Untuk apa ya? Untuk apa yang kita mau kembangkan? Kita mau bagaimana mengembangkannya? Itu terserah kita. Tapi yang Tuhan mau kembangkan kapasitas kita untuk bisa lebih berkembang. Termasuk apa saja yang kita bisa buat saat ini. Makanya tadi saya bilang human capital, kita tahu kemampuan kita apa, kembangkan itu. Dengan social capital, bagaimana kita mengembangkan hubungan kita dengan orang lain. Dalam gereja. Jangan melihat ini hanya kecil, tapi kita melihat social capital itu yang kita harus bangun, jadi kuat. Satu persekutuan yang kuat. Dengan demikian, kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Jangan pernah berpikir uang segala-galanya. Nanti ada waktunya Tuhan percayakan uang yang banyak. Tapi bagi kita apa? Yang Tuhan mau. Coba kesanggupan kita perbesar. Bagaimana cara memperbesar kapasitas kita? Ruang lingkup kita, ruang lingkup tanggung jawab kita perbesar. Mari kita lihat Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, terangkat ke surga, Tuhan bicara kepada para murid-muridnya, pada 500 orang pada saat itu, 120 orang pada saat itu. Tuhan bicara pada mereka semua. Dikatakan demikian, Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, maksud dari firman Tuhan ini adalah ruang lingkup tanggung jawab kita harus perbesar. Ruang lingkup. Kalau misalnya saudara masak untuk di rumah, untuk keluarga, iya. Tapi apakah kasih makan hanya untuk keluarga? Kasih makan hanya untuk anak cucu? Tentu kan tidak. Kita harus punya wawasan kita. Ruang lingkup kita bukan hanya kasih makan. Supaya anak kita, cucu kita kalau sekolah pinter. Dia bisa bekerja dengan baik. Anak-anak kita yang bekerja kita kasih makan, kita siapkan makanan supaya apa? Supaya bisa bekerja sehat di luar. Dari luar dia punya prestasi. Jadi ruang lingkup kita bukan hanya dalam rumah. Tapi sampai ke luar. Ruang lingkup kita dalam gereja bukan karena kita hanya melayani di tempat ini saja dalam ruang lingkup empat tembok gereja ini. Tapi harus kita berpikir bagaimana saya dipersiapkan untuk melakukan sesuatu yang di luar gereja. Ruang lingkup kita yang harus kita perbesar.
Ini yang kita harus lakukan. Mulai perbesar kapasitas kita. Makanya saya terus belajar, saudara. Sampai saat ini saya belajar bagaimana membumikan kerajaan Allah di Indonesia. Wow, itu terlalu jauh kali. Enggak. Saya berpikir bagaimana dalam konteks Indonesia ini kita bisa beritakan Injil. Sesuatu yang kita nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti caranya bagaimana. Tapi saya belajar. Makanya saya lagi ngamati dengan situasi yang ada dalam situasi bangsa dan negara saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Pertalite dijadikan Pertamax. Terus ada wakil menteri yang bilang gini, saya lebih mengundurkan diri dari jabatan wakil menteri kalau karyawan Sritex di PHK. Tapi hari ini nggak mundur juga. Banyak. Waduh, saya pikir ini apa nih maksudnya? Belum lagi Donald Trump ngawur-ngawur juga. Walaupun dia orang Kristen, dia bilang, wah itu harus ini. Tapi sebenarnya ini ngawur ini Donald Trump. Saya pikir ini bagaimana caranya dalam situasi seperti ini. Tapi bagi kita adalah, mari kita jangan batasi ruang lingkup kita. Saudara punya kemampuan, saudara dan saya punya kemampuan yang lebih lagi. Makanya kita juga coba kita perhatikan. Walaupun saya untuk menyelamatkan keluarga saya, tapi keluarga saya ini bisa menolong banyak orang juga. Ruang lingkup kita. Para murid pada waktu itu Tuhan kasih tahu, kamu memang saat ini di Yerusalem, tapi jangan puas di Yerusalem, kamu harus ke Yudea. Di Yudea apalagi yang terjadi? Kamu juga harus pergi ke Samaria. Di Samaria apalagi yang terjadi? Kamu harus perbesar kapasitas kamu, tanggung jawab kamu sampai ujung-ujung bumi. Jadi sebenarnya saudara dan saya dipercayakan Tuhan tiap hari perbesar ruang lingkup tanggung jawab kita. Ruang lingkup tanggung jawab kita. Kita perbesar aja. Perbesar ruang lingkup. Iya, memang saya punya tanggung jawab saat ini di kantor sebagai, saya kayak Iwan, debt collector. Tagih-tagih utang. Tapi bukan hanya di situ aja. Tapi coba mulai berpikir, apa sih yang harus saya lakukan nih? Setelah ini apa yang Tuhan mau percayakan bagi saya? Misalnya ibu-ibu yang masak di rumah. Apakah hanya masak terus setiap hari? Tentu harus mulai berpikir, saya dengan masak ini, apa yang Tuhan mau percayakan lagi ke saya? Saya sama Ibu Reni terus berpikir kayak gitu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tiap hari kita nggak sampai titik jenuh kok. Bangun pagi, ini, buat ini, buat ini, buat ini, tidur. Sampai kita jadi bisa bosan hidup kita ini. Tapi kalau kita mulai berpikir, apa sih rencana Tuhan? Apa maksud Tuhan ini semuanya ini? Kita mulai perbesar kapasitas kita. Kita mulai siapkan kapasitas kita. Saudara, kalau kita perbesar kapasitas kita, orang akan melihat diri kita punya solusi, punya jalan keluar. Orang akan mau datang ke kita untuk tanya, diskusi sama kita, apa sih yang perlu. Saya banyak belajar bagaimana terus setiap hari memperbesar kapasitas. Dan ini saat-saat ini kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan. Dengan adanya AI, memang AI itu bisa mempersulit orang kerja. Banyak orang yang akan di PHK karena AI. Sekarang nih kalau saudara ngajar di kampus-kampus, itu para dosen akan kewalahan dengan menghadapi mahasiswa yang pakai AI. Benar nggak, Arvin? 40% mahasiswa di Inggris pakai AI. Semuanya kalau misalnya bikin makalah atau apa, pakai AI. Wah, ini betul-betul zamannya sangat-sangat berubah. Sedangkan kalau dulu kita masih bersyukur, masih ngalami mesin ketik. Kita atur dulu spasinya, satu setengah, 2. Dulu, jadi masih ngalami ya. Kita ngalami, masih pakai mesin ketik. Kalau salah kita balikin dulu. Pakai tip X.
Itu zaman dulu. Sekarang, waduh, luar biasa. Tapi bagi kita, perbesar kapasitas. Mungkin kita bisa gaptek, iya. Mungkin kita nggak bisa ikutin semua. Bisa apa ya, istilahnya kita bisa kebingungan. Tapi minimal kita perbesar kapasitas. Saya terus belajar di sini, saya melihat, wah ini dia tantangan bagi kita. Jangan takut kalau oma-oma dibilang, oh sama cucu-cucunya, oma gaptek. Jangan takut kalau dibilang kayak gitu. Sekalipun gaptek, tapi Tuhan kasih kita kemampuan untuk mendoakan anak, cucu-cucu. Ini hal-hal yang memang kita perlu ini. Perbesar kapasitas, perbesar. Kemampuan kita perbesar. Belajar aja, nggak apa-apa. Sekali-kali bolehlah Ibu Antin buka apa Depsek itu apa? Atau Gemini bolehlah. Sekali-kali buka itu. Tanya bagaimana masak sop apa sayur asem. Itu dia buka, dia beritahu. Dia beritahu. Atau apa yang memang ini bisa ini. Tapi kalau Ibu Lim janganlah. Tapi paling tidak ada tahu lah cara-caranya. Nah kenapa gini saudara? Karena saya ingin kasih tahu, mari kita perbesar. Karena kita punya kemampuan kok. Kita punya kemampuan yang Tuhan berikan. Perbesar kapasitas kita, perbesar ruang lingkup tanggung jawab kita. Jangan hanya dalam keluarga, jangan hanya dalam gereja, jangan hanya dalam tempat kerja. Mari kita perbesar kota. Kita mulai perbesar kota, kita mulai perbesar tanggung jawab kita dengan kota. Kita mulai doakan tetangga-tetangga kita. Kita mulai doakan mereka. Kita mulai katakan, saya memberkati tetangga saya yang kiri dan kanan dan muka dan belakang. Saya memberkati teman-teman kerja saya. Saya memberkati tim kerja saya. Saya memberkati mereka. Kita mulai doakan itu. Kita juga mulai doakan bangsa. Tuhan, saya memberkati Indonesia. Dalam situasi seperti ini PHK banyak besar-besaran. Ini ketinggalan, Indonesia sebenarnya udah ketinggalan dengan Cina. Tuhan tolong. Ya, kita harus akui loh. Indonesia sangat ketinggalan loh dari negara Cina. Negara Cina, orang-orang Cina sudah banyak menguasai Indonesia. Coba gini aja lah saudara. Saudara pergi ke hutan. Di sana juga pasti bisa ketemu orang Cina. Di Indonesia loh. Ya Frank ya. Di sana juga ketemu orang Cina. Mereka juga menguasai loh. Mereka juga bisa. Gak heran kenapa ada orang Cina yang seharusnya yang mencuri 970 kg bisa bebas emas. Karena mereka menguasai. Kita bangsa yang besar. Kita perlu doakan bangsa ini. Jangan percaya kalau dibilang IQ-nya orang Indonesia 70-an. Orang Indonesia ini IQ-nya tinggi loh. Pintar orang Indonesia. Kita mulai doakan bangsa ini. Perbesar kapasitas kita. Mulai dengan mendoakan. Oke, kadang-kadang saya juga ini dorong Kaika juga. Mainlah media. Karena dia punya kemampuan main di media. Pengaruhi dunia ini. Perbesar kapasitas kita. Ruang lingkup tanggung jawab kita. Dengan demikian maka kita akan lebih dipercayakan Tuhan. Hal-hal besar, saudara. Karunia-karunia itu Tuhan akan tambahkan lagi kepada kita. Karunia-karunia Roh Kudus Tuhan akan lengkapi lagi bagi kita. Kalau ini saya bicara soal karunia-karunia Roh Kudus saja, bukan. Ini bukan hanya bicara soal karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kita kembangkan karunia-karunia Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan juga akan berikan kepada kita keuangan.
Saudara tidak perlu takut di PHK. Saudara bisa lebih bertahan. Saudara bisa lebih menghadapi situasi yang ada. Situasi pekerjaan saat ini memang bukanlah mudah. Apalagi dalam dunia pendidikan izinnya. Susah. Guru aja udah banyak kesulitan dalam pendidikan saat ini dalam mengajar. Tuntutannya terlalu tinggi. Gaji nggak naik-naik. Ya jadi gaji nggak naik-naik. Tuntutannya tinggi sekali. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Wow, itu tantangan bagi kita. Tapi bagi kita, mari kita perbesar kapasitas kita. Saya percaya Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kembangkan, temukan karunia-karunia kita dan kembangkan diri kita. Amin. Mari kita berdoa.